Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala pada hari yang barokah ini, yaitu hari Jumat tanggal 18 ya. Hari Jumat tanggal 18 kita semua masih diberi kemudahan untuk dapat menjalani hari ini dengan keadaan sehat walafiat insyaallah. Nah, akhwat, sebelumnya kaifa halukunna? Nah, apabila ini adalah kita lanjutkan ke pembahasan ke pelajaran keempat. Apabila kemarin pelajaran keempat itu di sana ada kelompok A dan kelompok B. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok B, yaitu qaimatul ba. Kelompok B. Nah, kelompok A kemarin sebagaimana yang sudah Antuna pelajari, yaitu tentang harful jar, yaitu huruf jar fi dan ala, di dalam dan di atas. Fi ala, di dalam dan di atas. Dan juga Antuna juga mempelajari tentang nama-nama laki-laki dan perempuan. Nama laki-laki diwajibkan harus apabila dia kedudukannya sebagai marfu', atau misalnya nanti Antuna bisa mengetahuinya ya, kedudukannya misalnya dia seperti khobar atau mubtada atau yang lainnya yang tidak terpengaruhi huruf jar di depannya atau bagaimanapun, dia harus tanwin. Dia harus tanwin. Nama laki-laki harus tanwin. Nama laki-laki yang berasal dari bahasa Arab harus tanwin. Nah, apabila nama laki-laki yang tidak berasal dari bahasa Arab seperti William, terus Charles, atau misalnya itu yang ini nanti akan ada pembahasan di pelajaran yang berikutnya, itu tidak boleh pakai tanwin. Tapi ingat, nama laki-laki itu harus pakai tanwin. Berbeda dengan nama perempuan. Nama perempuan yang berasal lebih dari 3 huruf, 1, 2, 3, 4, lebih dari 3 huruf tidak boleh tanwin. Nama perempuan yang lebih dari 3 huruf tidak boleh tanwin. Maka di sini Aminatu, Fatimatu, Aisyatu, bukan Aminatun, Fatimatun, Aisyatun, tidak, salah. Nah, ini makanya diingat lagi ya, nama laki-laki yang berasal dari bahasa Arab harus tanwin. Nama perempuan yang lebih dari 3 huruf tidak boleh tanwin. Begitu juga Antuna juga sudah mempelajari huwa. Huwa di sini artinya adalah dia, laki, dia untuk laki-laki. Dia untuk laki-laki, baik itu laki-laki berakal maupun tidak berakal. Baik itu nama orang, mau itu orang, ataupun dia itu benda-benda. Yang penting kalau dia dihukumi laki-laki, maka dia memakai huwa. Apabila sesuatu yang disebut laki-laki itu tidak ada di tempat, atau bisa dikatakan dia adalah untuk orang ketiga. Domir untuk orang ketiga, atau misalnya dia itu domir lil ghaib, domir untuk yang tidak ada. Misalnya aina kutubuka, aina kitabuka, misalnya di mana buku kamu. Huwa fil fasli, misalnya dia di dalam kelas, yaitu dia, buku itu di dalam kelas. Kitab itu isim muzakkar, dan karena dia tidak ada ketika itu di Antuna, maka dia menggunakan kata huwa, kata ganti. Ini bisa dikatakan kata ganti. Domir itu apa? Domir itu adalah kata ganti. Diingat, dicatat, domir adalah kata ganti. Domir adalah kata ganti. Dan di sini Antuna pelajari adalah domir ghaib lil mufrad muzakkar. Domir ghaib untuk satu orang, untuk satu muzakkar. Nah, muzakkar itu adalah isim yang dianggap laki-laki. Terus, nah itu cukup ya yang di pelajaran alif. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran ba. Ba, perhatikan baik-baik bacaan ana. Al-baitu,
al-baitu. Kenapa dia dibaca al-baitu? Karena sebelum isim ini ada alif lam. Ada alif lam. Aturannya dia bacanya baitun karena ada alif lam, dibaca al-baitu. Rumah itu. Rumah itu. Terus apa bedanya? Apa bedanya dengan alif lam dengan tidak alif lam? Baitun artinya rumah. Rumah mana aja boleh. Tapi kalau dari kasih al-baitu, rumah itu udah jelas. Kita sudah menunjukkan satu saja. Nah, al-baitu rumah itu misalnya. Minal baiti. Minal baiti. Nah, di sini kita akan lanjut ke minal. Minal. Minal beda dengan man. Min sama man beda. Man artinya siapa? Min artinya dari. Dari mana? Atau boleh dari saja. Dari atau dari mana? Minal baiti, dari rumah. Dari rumah. Min, ingat ya, minal atau min artinya dari. Berikutnya, al-masjidu. Masjid itu. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Ke masjid. Ke masjid. Berarti bisa antum lihat. Berarti min dan ila adalah huruf jar. Min dan ila adalah huruf jar. Dan huruf jar dia mengkasrohkan harokat isim setelahnya. Al-baitu dan al-masjid. Al-baiti dan al-masjidi. Nih, al-baitu dan al-masjidu adalah isim yang terletak setelah huruf jar. Setelah huruf jar min dan ila. Maka harokatnya harus kasroh. Ingat, beda-beda ini ya. Harus kasroh. Sekarang, al-mudarrisu. Min aina anta? Min aina anta? Min, huruf jar. Aina tidak berubah karena dia adalah isim ghairu munsharif. Nah, di sini antuna ingat, apabila antuna menggunakan aina itu tidak boleh berubah sama sekali. Fi aina, ila aina, min aina tidak boleh berubah menjadi kasrah. Nggak boleh jadi min aini, ila aini, fi aini atau ala aini. Nggak boleh. Tidak boleh berubah harokatnya. Dia tidak boleh berubah harokat ke kasrah. Dia tetap harus fathah. Anta adalah domir, yaitu kata ganti kamu laki-laki. Kamu untuk isim laki-laki. Semua yang dikatakan laki-laki dianggap laki-laki menggunakan anta. Dan anta ini adalah mutakallim. Mutakallim. Jadi kalau misalnya dikatakan ini adalah orang yang diajak berbicara gitu. Jadi kalau misalnya antuna lagi berbicara, antuna misalnya dengan orang yang berbicara. Nah, orang yang berbicara ini dikatakan mutakallim, orang yang diajak berbicara. Berarti kalau orang yang diajak berbicara berarti orangnya ada di depan kita. Maka dikatakan mutakallim, orang yang diajak berbicara untuk satu orang. Antani itu satu orang. Jadi domir mutakallim mufrad mudzakkar. Domir kata ganti untuk mutakallim, orang yang diajak berbicara, untuk satu orang laki-laki. Jadi digunakan anta, artinya apa? Kamu laki-laki. Muhammadun. Ana minal yabani. Ana adalah domir kata ganti untuk saya. Kata ganti yang artinya saya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan saya adalah orang yang berbicara. Berarti dia dikatakan mukhatab. Orang yang berbicara. Minal yabani, dari Jepang. Al-yabanu adalah nama negara. Dan karena dianya didahului oleh isim huruf jar, maka dia menjadi kasroh. Minal yabani. Ana minal yabani. Saya dari Jepang. Al-mudarrisu. Wa min aina Ammarun? Dan dari mana si Ammar? Ya. Muhammad. Huwa minas sini. Dia dari Cina. Al-mudarrisu. Wa min aina Hamidun?
Dan dari mana si Hamid? Muhammad huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Dia dari India. Mudarris. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Di mana Abbas? Nah, di manakah Abbas? Muhammad bilang kharaja. Dia telah keluar. Nah, di sini kharaja adalah fi'lun, kata kerja. Kata kerja. Nah, di sini Antuna mungkin mulai memasuki kata kerja ya. Kata kerja. Kata kerja yang kata kerja yang madi, yaitu yang telah berlalu. Kata kerja yang telah terjadi. Nah, tuh, jadi menggunakan kata kerja yang dia itu adalah ini kejadian yang telah terjadi. Maka dikatakan dia telah keluar. Aina Abbasun? Di mana Abbas? Dia telah keluar. Dia, si Abbas ini telah keluar. Ini kalau kharaja artinya adalah keluar. Tapi karena dia menggunakan arti yang terjemah artinya adalah dia telah keluar. Al-mudarrisu. Aina dhahaba? Kemana dia telah pergi? Kemana dia telah pergi? Jadi siapa si Abbas tadi? Muhammad dhahaba ilal mudiri. Dia telah pergi ke mudir atau ke direktur atau ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemana si Ali telah pergi? Dan kemana si Ali telah pergi? Zahaba ilal mirhadi. Dia telah pergi ke kamar mandi. Dia telah pergi ke kamar mandi. Nah, dari sini kita lanjut dulu latihan di sini. At-tamarin, latihan-latihan. 1. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Min aina anta? Min aina anta? Nah, di sini anta boleh kita di sini kan untuk laki-laki, kalau untuk perempuan jadi anti ya. Min aina anti? Ana minal. Ayo, Antuna dari mana? Anta minal Filipin? Apakah kamu dari Filipina? La. Ana minal? La. Ana minal? Atau juga boleh naam. Ana minal Filipin. Man minas sini. Ingat, man siapa? Min dari. Man minas sini, siapa yang berasal dari Cina? Ingat, di sini siapa yang berasal dari Cina? Ammar. Ya, berarti minas sini Ammarun. Minas sini Ammarun. Ditulis ya nak ya. Minas sini Ammarun. Yang dari Cina si Ammar. Min aina Hamidun? Min aina Hamidun? Ingat lagi. Hamid dari mana nih asalnya? Ya, India. Berarti ingat. Hamidun minal Hindi. Hamidun minal Hindi. Hamid dari India. Aina dhahaba Abbasun? Aina dhahaba Abbasun? Kemana si Abbas telah pergi? Ingat tadi si Abbas kemana perginya tadi? Ke mudir. Oh ya, berarti jawabannya Zahaba Abbasun ilal mudiri. Ingat, tulis. Zahaba Abbasun ilal mudiri. Si Abbas telah pergi ke mudir. Adzahaba Aliyun ilal mudiri? Adzahaba Aliyun ilal mudiri? Apakah si Ali pergi ke mudir? Mudir itu adalah direktur atau kepala sekolah ya. Tadi ingat si Ali pergi kemana? Oh ya, dia pergi ke toilet ya. Berarti mirhat. La. Zahaba Aliyun ilal mirhadi. Tambahkan la di awalnya. Masukkan zahaba Aliyun ila. Mudirnya dicoret. Ganti ke mirhat. Zahaba Aliyun ilal mirhadi. La. Zahaba Aliyun ilal mirhadi. Ingat? Yang Anda bacakan jawaban ini harus Antuna tulis. Min aina anta? Di sini boleh Antuna terserah. Misalnya, ana minal Yabani. Boleh. Anta minal Filipin? La. Ana minal Yabani. Ingat aja di sini ya. Kita patokannya sini saja dulu. La. Ana minal Yabani. Ditulis wajib. Karena setelah ini akan Ana hubungi Antuna. Atau misalnya pertemuan berikutnya akan Ana hubungi Antuna. Untuk Antuna baca juga ini. Jawab ini. Dan di bawah, latihan-latihan di bawah ini berupa adalah ikro waktub.
Baca dan tulislah menghadap di akhir kalimat dengan memberikan harokat-harokat pada setiap akhir kalimatnya. Nah, di sini Antuna harus baca. Ya, akan Ana hubungi juga pada pertemuan berikutnya. Kita masih terus pokoknya karena di sini banyak latihan dulu sampai Antuna betul-betul memahami, maka untuk lebih mengetahui kemampuan Antuna masing-masing, Ana akan menghubungi Antuna satu persatu. Di sini juga latihan 3, Iqra waktub, baca dan tulislah. Dan latihan keempat di sini juga do' fil faraghi fi mayali harfa jarrin munasiban. Letakkanlah setiap pada tempat yang kosong dari berikut ini huruf-huruf jar yang cocok. Di sini huruf jarnya min, ila, fi, ala. Dari, ke, di dalam, di atas. Kemana boleh nih, kemana? Al-kitabu, titik-titik, al-maktabu. Zahaba Hamidun, titik-titik, al-jami'ati. Zahaba Muhammadun, titik-titik, min as-sini, titik-titik, al-yabani. At-talibu, titik-titik, al-fasli. Kharajal mudiri, titik-titik, madrasatin. Madrasatin. Nah, sekarang penjelasan. Diingat lagi, huruf jar yang udah kita pelajari, fi, ala, min, ila. Fi di dalam, ala di atas, min dari, ila ke. Boleh Antuna tambah kemana? Yang udah kita pelajari juga, huwa, domirul ghaibi, domir untuk yang untuk tidak ada, mufrad muzakkar untuk satu orang, laki-laki, dia laki-laki. Anta, domirul mutakallim, domir untuk orang yang diajak berbicara, kata ganti untuk orang yang diajak berbicara, mufrad untuk satu orang dan dia muzakkar, laki-laki juga ya, kamu artinya. Ana, domirul mukhatab, domir orang yang berbicara. Ini jadi kata ganti, ana ini kata ganti. Jadi kalau misalnya Fatimah mau ke, misalnya nama antum kan nama antum, misalnya contohnya aja Rumaiso. Rumaiso mau kemana? Antuna kan mungkin anak kecil ada jawabnya, Rumaiso mau ke kamar mandi. Nah, tapi kalau antum mau menggunakan kata ganti untuk diri antum sendiri, gunakanlah ana, artinya saya. Itu untuk orang yang berbicara, saya, dan dia boleh untuk laki-laki maupun perempuan. Sekarang kita lihat lagi di sini. Maktabun ditambah alif lam jadi al-maktabu. Terus al-maktabu ditambah huruf jar, boleh terserah fi aja ya, kita ambil fi. Jadi fil maktabi. Tapi kalau dia nggak pakai alif lam gimana, Bu? Ya, kalau dia nggak pakai alif lam, berarti contohnya sini, maktabun. Dia ketemu sama si huruf jar, contoh aja min. Hasilnya bagaimana? Min maktabin. Ingat. Nah, sini. Maktabun apabila dia ditambah alif lam sebelumnya menjadi al-maktabu. Al-maktabu apabila dia sebelumnya ditambah dengan fi maka menjadi fil maktabi. Tapi bagaimana apabila hurufnya tidak pakai alif lam? Maka misalnya maktabun ditambah min jadi min maktabin, maka kasrohnya harus tanwin. Nah, fahimtum nah? Nah, barakallahu fikum nah. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya dan setelah ini akan Ana hubungi Antuna masing-masing untuk membuat kalimat-kalimat sederhana, pembicaraan sederhana menggunakan huruf jar serta domir-domir yang ada ini. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.